bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya, termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqad atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlaqo itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, tidak ganteng, tidak kaya, ada ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja. Kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tanpa apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang tidak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Sendiri. Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami itu tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepetan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan, beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu, ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi, tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerjanya nyari halal, dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang itu. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja nengah gini. Sampai bisa lihat itu di Ihya di bab Fadhailul Kasbi. Udan niku rahmat. Jadi nak sampean melayu saking udan berarti melayu saking napa? Rahmat. Cara berpikir niku udan niku rahmat. Terus termasuk tobat sing sah. Niku dawuh Imam Ghazali kon adus nganggo banyu udan sing ceblok langsung. Mergo nak liwat kenteng kadang kentenge iku hasil sumbangan proposal. Terus mun sing langsung mawon, sing liwat plastik mun mboten mandi niku. Mboten mandi niku sing niku mau sama niku. Terus dulu di antara syarat tobat niku dawuh Imam Ghazali iku adus udan sing perawan, maksudnya sing asli ceblok saking budi langit niku langsung sampean nombe. Nak tepak nggih tobat, nak mboten tepak nggih lara niku. Mergi asli. Terus kula matur nuwun sangat jenengan hormat teng Raden Asnawi. Beliau sekarang generasi keempat nggih, wonten sing generasi ketiga. Nasab kula kepanggih Raden Asnawi teng Asnawi sepuh. Terus Baraden Asnawi gada bah namine Abdullah Husnen, terus Ibu Ayu Sofia niku binti Asnawi sepuh. Kula
Buyut kula kandung damaran niku Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Kenapa saya cerita zuriyah gitu? Terus satu peradaban. Ini bahasa Indonesia mohon ya. Kersane gaul. Satu peradaban itu yang bisa bangun itu zuriyah. Zuriyah itu komunitas gen. Meskipun nanti komunitas gen itu bisa disadap atau dibajak oleh orang-orang yang tidak gen. Jadi agak ilegal tapi itu sah. Karena sampean bisa misalnya kalah nasab sama saya, misalnya bilang nanti ketemu di Nabi Adam saja Gus gitu. Nanti pasti kita ketemu di siapa? Nabi Adam. Terus kedua, kekalahan nasab itu udah abadi, karena nanti setelah jenengan ditanya di kuburan, bapak kamu siapa? Itu disuruh jawab Nabi siapa? Ibrahim. Terus kekalahan nasab sampean nanti berakhir di kuburan, karena nanti dijawab siapa bapak kamu, disuruh jawab siapa? Nabi Ibrahim. Jadi yang punya bapak Karmen apa itu sudah selesai, sudah nggak dipakai lagi. Nanti pakai siapa? Nabi siapa? Ibrahim. Nah, kenapa saya cerita bahwa nasab gen itu akan disatukan oleh satu visi ilmiah yang objektif. Gini ku jawe Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Terus jawe Nabi Yusuf, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Jadi saya ngikuti leluhur saya. Ini dengerin ya. Saya ngikuti leluhur saya, yaitu Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Leluhur saya itu siapa? Maka nalana an nusyrika billahi min syai', yaitu keluarga besar yang tidak pernah melakukan kemusyrikan. Ya, keluarga besar kami punya tradisi tidak pernah melakukan kemusyrikan, dan bahkan itu dibahasakan tidak mungkin kita ini melakukan kemusyrikan. Maka nalana itu kira-kira kalau bahasa Indonesia itu kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Nah, kenapa demikian? Itu berangkat dari logika yang permanen. Disebut yusabbitu Allahu alladziina aamanu bil qouli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhir. Logika permanen itu begini misalnya. Kita ini kan hidup dari bapak dari ibu terus sampai Nabi Adam. Kemudian setelah Nabi Adam ini berakhir, kemudian kita mau tidak mau berpikir Nabi Adam itu siapa? Terus diterangkan ternyata Nabi Adam itu satu makhluk hidup yang mulanya dari tanah, lewat wahyu Allah, lewat titah Allah kun, kemudian jadi manusia yang bernama Adam. Sebelum Adam ada bumi, ada langit, ada cakrawala, macam-macam. Kemudian itu kita rumuskan lagi, asal usulnya adalah tidak ada, adamiyun makhdun. Akhirnya kita tahu bahwa alam raya ini diwujudkan setelah dari tidak ada. Nah, tentu terus kita berpikir dari tidak ada menjadi ada itu pasti penyebabnya adalah sesuatu yang ada. Nah, yang ada itu disebut wajibil wujud. Karena wajibil wujud ini wujud sendiri, nggak ada saingannya. Karena Allahu ala syai'amahu, Allah ada dan tidak ada pesaingnya. Maka kita ini berpikir nggak mungkin ada kekuatan manapun yang menyamai Allah, sehingga nggak ada Yesus mungkin menyamai Allah, nggak ada Fir'aun, nggak ada Lata, nggak ada Uzza. Makanya disebut maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kita ini tidak mungkin melakukan kemusyrikan. Sama nggak usah tanya saya, Gus, tapi orang menjadi musyrik itu kan mungkin. Jawabannya itu tetap nggak mungkin. Kemusyrikan itu satu teori yang nggak mungkin. Tapi kalau orang musyrik itu mungkin. Mungkin saya termasuk pernah dulu yang membawa kitab beliau banyak ke Korea. Saya itu beli pesolatan tuh bukan 1-2 sampai 2 kerdus 3 kerdus. Itu mulai dulu, mulai saya ngiai sampai sekarang. Tak bawa ke Sragen, ke Solo 3, termasuk tak bawa ke Korea. Jadi mungkin ya ini GR saya ngaji di sini itu barokahnya jualan pesolatan. Tapi bukan jualan yang cari laba, enggak, karena tak gratiskan, tapi itu dagang akhirat lah kira-kira gitu. Jadi kalau saya masuk neraka kita era pantas bakul pesolatan kok.
masuk neraka gitu. Kayak itu gak pantas itu. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.